يا ديمة خير وعطاء ويمام نقاء وسخاء، يا نجما شع فأبهجنا، يا شعلة نور وضاء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Proses Kedatangan dan Proses Keberangkatan dengan dosen pengampu Ibu Suryana Ramadhani, MSI. Adapun anggota dari kelompok 2, saya sendiri, Wahyuni Borudamanik sebagai moderator sekaligus pemateri, dan teman saya, Modia Nur Ajura, Sarah Afrila, dan Syarifah Hanum. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan hasil diskusi kami. A. Definisi teori antrian. Teori antrian merupakan studi matematika dari suatu kejadian garis tunggu, yakni suatu garis dari pelanggan yang memerlukan layanan dari sistem pelayanan yang ada. Hal ini sering kita jumpai dalam kegiatan sehari-hari, misalnya menunggu di depan loket untuk mendapatkan tiket kereta api atau tiket bioskop, pada pintu jalan tol, pada bank, pada kasir supermarket, dan situasi-situasi yang lain merupakan kejadian yang sering ditemui. Teori tentang antrian bukan merupakan hal yang baru. Dalam dunia nyata, kita tidak suka menunggu, maka tak heran bila kita punya pendapat bahwa menunggu adalah pekerjaan yang paling menyebalkan. Proses antrian merupakan suatu proses yang berhubungan dengan kedatangan pelanggan pada suatu fasilitas pelayanan. Menunggu mendapatkan pelayanan sampai akhirnya mendapat pelayanan dan keluar dari fasilitas pelayanan tersebut. B. Komponen sistem antrian. Komponen dasar dari sistem antrian ada 3, yaitu pertama, satu kedatangan. Setiap masalah antrian melibatkan kedatangan, misalnya orang, mobil, panggilan telepon untuk dilayani, dan lain-lain. Unsur ini sering dinamakan proses input. Proses input meliputi sumber kedatangan atau bisa dinamakan calling population dan cara terjadinya kedatangan yang umumnya merupakan variabel acak. Menurut Levin dan kawan-kawan di tahun 2002, variabel acak adalah suatu variabel yang nilainya bisa berapa saja sebagai hasil dari percobaan acak. 2. Pelayanan. Pelayanan atau mekanisme pelayanan dapat terdiri dari satu atau lebih pelayan, atau satu atau lebih fasilitas pelayanan. Tiap-tiap fasilitas pelayanan kadang-kadang disebut sebagai saluran atau channel. Menurut Schroeder di tahun 1997. Contohnya, jalan tol dapat memilih beberapa pintu tol. Dalam mekanisme pelayanan, ada 3 aspek yang harus diperhatikan, yaitu tersedianya pelayanan, kapasitas pelayanan, dan lama pelayanan. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman kami, Sarah Afrilia. Pada saudari Sarah, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjut pemateri pertama. Yang ketiga itu ada antri. Jika tak ada antrian, berarti terdapat pelayan yang menganggur atau kelebihan fasilitas pelayanan. Kutipan dari Mulyono tahun 1991. Dalam sistem antrian ada 6 komponen dasar yang harus diperhatikan agar penyedia fasilitas pelayanan dapat melayani para pelanggan yang berdatangan, yaitu yang pertama, pola kedatangan, kedua, pola pelayanan, ketiga, fasilitas pelayanan, keempat, kapasitas sistem, kelima, disiplin antrian, dan keenam, sumber pemanggilan. C. Proses kedatangan dan keberangkatan. Pola kedatangan pelanggan adalah banyaknya kedatangan pelanggan dalam sistem antrian dalam selang waktu tertentu. Pola kedatangan pelanggan dapat deterministik, yaitu diketahui secara pasti, atau juga dapat bersifat stokastik, yaitu berupa variabel acak yang distribusi probabilitasnya dianggap telah diketahui. Pola kepergian pelanggan adalah banyaknya kepergian pelanggan dalam sistem antrian pada waktu tertentu. Pola kepergian pelanggan dapat ditentukan oleh waktu pelayanan, yaitu waktu yang dibutuhkan seorang pelayan untuk memberi pelayanan kepada pelanggan pada fasilitas pelayanan. Baiklah, terima kasih kepada saudari Sarah. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman kami, saudari Hanum. Pada saudari Hanum, kami persilahkan.
Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya. Saya Syarifah akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Saudari Sarah, yaitu proses kedatangan dan kepergian dalam suatu sistem antrian merupakan proses kelahiran dan kematian. Artinya, kelahiran terjadi jika seorang pelanggan memasuki sistem antrian dan kematian terjadi jika pelanggan meninggalkan sistem antrian tersebut. Nah, jika rata-rata waktu antara kedatangan dinyatakan sebagai 1 per lambda, maka lambda adalah tingkat kedatangan, yaitu rata-rata jumlah kedatangan persatuan waktu. Jika waktu antar kedatangan eksponensial, maka distribusi probabilitas dari jumlah kedatangan yang terjadi pada selang waktu T akan mengikuti distribusi Poisson dengan parameter lambda T. Jika N adalah variabel acak Poisson dan NT adalah jumlah kedatangan yang terjadi selama selang waktu T, yang dimana notasikan dengan P N T sama dengan N atau PN kali T. Maka probabilitas N kedatangan dalam waktu T ditentukan rumus P atau N T sama dengan N sama dengan E pangkat minus lambda T dikali lambda T pangkat N per N faktorial, atau P N T sama dengan E pangkat lambda T dikali lambda T pangkat N per N faktorial, di mana lambda merupakan rata-rata kedatangan per satuan waktu, T periode waktu, N merupakan jumlah kedatangan dalam waktu T, PN T sama dengan probabilitas N kedatangan dalam waktu T. Terima kasih kepada Saudari Hanum sudah membacakan materinya. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Maudia Nur Azura. Kepada Saudari kami persilahkan. Baiklah, saya Maudia Nur Azura akan melanjutkan materi yang sebelumnya telah disampaikan oleh Saudari Hanum. Jika kedatangan mengikuti distribusi Poisson dapat ditunjukkan secara matematis bahwa waktu antar kedatangan akan terdistribusi sesuai dengan distribusi eksponensial, yaitu P buka kurung T lebih kecil atau sama dengan 1 tutup kurung sama dengan 1 dikurang E pangkat min delta kali T, di mana 1 itu lebih besar atau sama dengan 0 dan 1 lebih kecil atau sama dengan tak hingga, di mana P buka kurung T lebih kecil atau sama dengan 1 tutup kurung itu adalah probabilitas di mana waktu antar kedatangan T lebih kecil atau sama dengan suatu waktu tertentu, dan lambda di sini adalah rata-rata kedatangan per satuan waktu dan T adalah suatu waktu tertentu. Kita lanjut ke contoh soal. Oke, pada suatu fasilitas langganan dating dengan mengikuti distribusi Poisson dengan rata-rata 2 orang per jam, berapakah probabilitas bahwa pada fasilitas itu akan ada paling sedikit seorang langganan dalam periode 1 jam? Oke, penyelesaian. Soal tersebut merupakan distribusi kedatangan atau model kelahiran murni. Nah, kita buat dulu apa saja yang diketahui dari soalnya. Diketahui lambdanya 2 per jam. Lambda tadi adalah rata-rata per satuan waktu. Oke, T-nya adalah 1 jam dan satu lagi adalah N, banyaknya langganan. Yang terdapat di soal adalah katanya paling sedikit seorang langganan, berarti 1. Oke, ditanya adalah P lebih besar atau sama dengan N 1 buka kurung 1. Kita tuliskan dulu rumusnya, yaitu tadi adalah P buka kurung T lebih kecil sama dengan 1 sama dengan 1 dikurang E pangkat min delta kali T. Oke, lanjut, yaitu Pn lebih besar sama dengan 1 buka kurung 1 sama dengan 1 dikurang P0 T untuk suatu T. Nah, kita cari dulu P0 T-nya, yaitu E pangkat min delta T. Ini maksudnya adalah ini ya teman-teman, E pangkat min delta T. Nah, ini juga nih. Lanjut, bawahnya P0 kali T sama dengan E pangkat min 2 kali 1 sama dengan E pangkat min 2 sama dengan 0,135. Nah, kita masukkan tadi rumusnya. Nah, P lebih besar atau sama dengan N 1 kali 1 sama dengan 1 dikurang
P0, T-nya adalah 1, sama dengan berarti 1 dikurang P0-nya tadi nilainya adalah 0,135. Oke, jadi 1 dikurang 0,135 sama dengan 0,865. Maka probabilitas bahwa paling sedikit ada seorang langganan dalam waktu 1 jam adalah 0,865. Terima kasih kepada Saudari Maudia Nur Azura. Baiklah, setelah pembacaan materi tadi dari kami kelompok 2, maka berakhirlah sudah video presentasi kami. Jika terdapat kesalahan kata atau penulisan kami dalam materi kami mohon maaf. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.